Oke, kita masih pakai modul dari Random Nerd ya. Wow. Jadi gini, apa namanya? Sepertinya nanti kita tidak akan maksimal di hardware-nya ya. Eh, karena kan kita tahu semester depan insya Allah udah masuk ya. Jadi untuk hardware ini nanti akan kita kejar gitu ya di semester depan ya di mata kuliah Internet of Things, sistem Internet of Things, Internet of Things System. Nah, jadi mungkin nanti penekanannya jadi yang semester ini itu ke software ya, ke software dan ke server. Nah, kemudian hardware-nya nanti sederhana aja. Kita gunakan sensor-sensor yang kita miliki ya, yang istilahnya kita nggak perlu beli terlalu mahal. Misalkan saja kita sudah punya sensor LDR dan DHT11. Nah, itu yang kita pakai sama potensiometer ya. Itu aja yang kita pakai. Kemudian nanti kita lebih banyak ke server ya. Bagaimana mengambil data dari sensor tadi untuk kemudian kita simpan ya, kita kirim ke server dan kita buat user interface atau tampilannya di aplikasi ya, aplikasi web lah. Dan nanti saya akan mulai masuk ke protokol gitu ya. Saya akan mulai masuk ke protokol. Oke, jadi satu hal yang harus teman-teman pahami sebenarnya seperti yang saya katakan bolak-balik ya. Jadi Node MCU Arduino itu nama board ya, nama board bukan nama microcontroller. Mikrokontrolnya sendiri-sendiri. Gitu ya. Kalau Arduino pakai varian ATmega itu Atmel ya, buatan Atmel. Kalau ESP ini, kalau Node MCU itu pakai mikrokontroller jenisnya ESP ya, ESP 8266. Nah, ESP8266 sendiri itu sudah mengalami beberapa versi. Gitu. Kalau yang sekarang yang kalian pakai itu yang versi termasuk baru ya, pakai yang 10E gitu. Nah, untuk board ESP8266 sendiri, untuk board ESP sendiri itu ada 3 varian. Ada 3 varian ya. Nah, varian pertama itu namanya Node MCU, board Node MCU. Terus ada board yang namanya WMOS. Terus ada board yang namanya ISP01. Mana ya? Reaksi nemu perbandingannya. Nah, ini ya. Jadi untuk semuanya ini pakai IC atau microcontroller jenisnya ESP. Ya, ESP8266 gitu. Cuma boardnya ada tiga jenis yang bisa kita pakai. Yang pertama itu board yang namanya WMOS biru ini.
Terus yang kalian punya ini board ini namanya not MCU. Terus ada board yang lebih sederhana namanya SP01. SP01 ini sangat berbeda, sangat-sangat ringkas dan dia tidak punya kaki-kaki, ya, tidak punya I/O yang banyak. Dia hanya punya satu I/O. Kalau Wemos dan Node MCU ini hampir sama. Jumlah kakinya I/O-nya sama. SP01 jauh lebih sederhana. Ya, jauh lebih sederhana. Dan peruntukannya sih memang kadang berbeda ya. Kalau Node MCU dan Wemos ini udah langsung bisa digunakan untuk project. Kalau SP01 ini biasanya di combine dengan Arduino. Combine dengan Arduino. Oke, langsung aja ke sini. Terus untuk pemrogramannya pun sama dengan Arduino ya. Kita sudah terbiasa memakai pemrograman C. Ya, di sini juga kita programnya pakai C++ gitu ya. Cuma perbedaannya itu hanya di pengalamannya atau di addressing-nya ya. Kalau di Arduino kita bisa langsung nulis kaki nomor berapa, 13. Kalau di sini nama kakinya kan atau susunan kakinya kan lain ya. Nah, misalkan langsung define LED 2 kayak gini. LED 2 ini berarti GPIO nomor 2. Gitu. Nah, nanti sambil jalan kalian akan paham sih. Ya. Sambil jalan nanti paham. Kita coba lihat pin off-nya. Nah, ini sorry dibahas di sini. Di ESP8266 itu pakai jenis chip 12E ya, ESP8266 12E. Nah, susunannya itu kakinya kayak gini. Ya. Tidak semua kaki itu bisa dipakai. Ya. Tidak semua kaki itu bisa dipakai. Nah, kalau ESP01 ini hanya kakinya ini dok. Hanya satu kaki yang bisa dipakai nanti. Lainnya untuk komunikasi. SP8266 sama kayak sama Wemos. Ya. Nah, sama kayak Wemos. Nah, yang bisa dipakai untuk sensor atau aktuator itu yang ada tulisan OK-nya ini, yang warna hijau ya. D1, D2, D5, D6, D7. Yang lain ini punya fungsi lain, dia punya fungsi lain sehingga tidak direkomendasikan untuk interfacing atau untuk dikonekkan dengan sensor atau aktuator. Nah, sensornya pun macam-macam ya. Kalau sensor itu di pasaran ada dua jenis biasanya. Sensor yang dia itu masih bersifat analog. Contohnya adalah potentiometer, contohnya LDR, contohnya sensor temperatur. Cirinya apa? Dia masuk ke kaki analog. Nah, sedangkan di ISP ini kaki analognya hanya satu gitu. Hanya ada satu kaki analog A0 gitu. Padahal kalau di Arduino kita punya 6 gitu. Nah, sehingga untuk sensor-sensor yang masih analog kita hanya diberikan slot 1 buah. Tetapi ada sih cara untuk mengakali gitu ya. Kita punya beberapa sensor tapi analog, mau kita paksakan ke ESP itu sebenarnya bisa menggunakan rangkaian multiplexer kalau nggak salah. Ya, cuma itu sifatnya adalah ngakali gitu ya. Nah, tapi rekomendasi awalnya hanya satu. Nah, sehingga yang perlu digunakan adalah kaki ini aja, D1, D2, D5, 6, dan 7. Nah, ini kalian bisa baca bagaimana karakter daripada kaki-kaki itu sendiri. Ya. Misalkan GPIO 6 sampai GPIO 11 ini biasanya terkoneksi dengan flash room ya, flash chip atau flash ya. Jadi tidak direkomendasikan untuk digunakan GPIO 6 sampai 11. GPIO 6 sampai 11. GPIO 6. Ya, ditulis. Nah, kemudian juga GPIO ini juga nggak direkomendasikan 16, 3, 1, 10, 9. Nah,
Satu hal yang perlu dicatat bahwasanya ESP ini, not MCU ini atau chip ESP ini hanya bisa bekerja dengan level tegangan 3,3 volt, tidak sama dengan Arduino. Kalau Arduino, port-port IC kayak ATmega dan lain-lain itu dia pakai level tegangan 5 volt. Kalau ini dia pakai level tegangan 3,3 volt. Jadi logika satu di not MCU itu kalau diukur pakai avometer itu bernilai 3,3 volt. Kalau di Arduino bernilai 5 volt. Ya, jadi ini level tegangannya lebih rendah. Kenapa? Ya memang karena ini di set lebih energinya lebih rendah gitu ya. Digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang berdaya rendah gitu. Untuk dipasang di pegunungan atau gimana itu cocok. Nah, kemudian itu ya 11. Kemudian di sini juga sama, dia ada kaki yang bisa untuk PWM ya. Ingat PWM itu apa? PWM itu output yang bisa kita atur level tegangannya. Misalkan untuk menaikkan atau menurunkan kecepatan sebuah motor DC. Jadi misalkan buat robot, cara menurunkan kecepatan sama naikkan kecepatan motornya itu bisa pakai PWM. Atau untuk mencerahkan atau meredupkan lampu LED. Nah, itu bisa pakai PWM. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi konsepnya itu sama persis dengan Arduino ya. Cuma ini beda chip ya, beda microcontroller gitu. Jadi konsepnya masih sama. Nah, misalkan kayak gini kan, perintah kalau ini kita pakai bahasa C++ ya. Jadi, nah ini bedanya board ini ESP8266 ini bisa diprogram menggunakan C++ dan juga bisa diprogram menggunakan apa? Python ya, pemrograman Python. Kita bisa pakai MicroPython ya. Nah, ini nanti ini arahnya ke depan luar biasa nih, Python. Jadi yang teman-teman tahu ya, sekarang aplikasi-aplikasi artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan itu yang canggih-canggih itu, dia banyak dikembangkan pakai pemrograman Python. Ya. Ya, karena library-nya banyak yang pakai Python. Nah, sehingga nanti ke depan integrasinya lebih mudah. Ya. Jika kalian memakai satu bahasa pemrograman yang sama kan pastinya lebih mudah ya, lebih mudah. Bahkan webnya pun bisa kita bangun menggunakan Python. Jadi jangan dikira Python tuh bisa buat apapun ya. Bisa bikin buat back end-nya web juga bisa. Ya. Front end-nya web juga bisa. Jadi Instagram itu yang saya tahu, Instagram itu engine belakangnya bukan PHP tapi pakai Python. Ya. Lebih ringan. Jadi silakan nanti bertahap bisa sambil belajar pemrograman Python ya. Jadi Python itu bisa untuk program ini ya. Jadi tidak hanya C++. Cuma karena kalian basicnya itu C ya, C++ ya, kita pakai C++ aja. Ya, ESP8266 ini caranya ngeset outputnya kayak di kemarin itu ya, kita mau hidupkan ya kan, port atau pin atau kaki nomor berapa, sama kan, pin mode di bagian settingnya kita set kaki nomor berapa sebagai output ya, sama kata-katanya juga sama, pin mode. Nah, kita coba langsung amati kodenya ya. Nah, object example. Nah, misalkan pakai push button ini ya. Nah, ini rangkaiannya masuk GPIO 5. Di sini ada tulisannya D1 dan GPIO 4 D2. Oh, ini satu-satu sih. Oh, ini untuk outputnya ya. Jadi GPIO 5 ini untuk outputannya, untuk aktuatornya, yaitu lampu LED. GPIO 4 atau kaki yang bernama D2 itu sebagai inputan menggunakan push button. Ya. Ya, kita coba lihat aja kodenya gitu ya. Nah, di baris pertama kan sama kayak di Arduino kemarin, kita mendeklarasikan kaki
berapa ya yang dipakai. Ya, kita akan menggunakan kaki nomor 4 dan kaki nomor 5. Ya. Jadi kita lihat nomor GPIO-nya ya, GPIO 4 sama GPIO 5. Biar nggak lupa, Pak ini gimana caranya? Kok tahu ini kan D1, ini kan D1 kok jadi 5? Ya kita harus berpatokan pada mappingnya di sini ya, map pin out-nya ini. Kamu bisa lihat di pin out-nya ini GPAO. D1 itu nomor 5 gitu. D2 ini nomor 4. Oke. Kan di sini tadi udah diperjelas ya. GPIO D1 sama D4 sama D berapa ini? D1 dan D2. D1 dan D2 ini statusnya oke. Berarti kita nggak apa-apa pakai ini, nggak masalah, nggak akan ada masalah. Ya, nomor 5 dan nomor 4. Oke. Ini kita pakai kaki nomor 4 ya, dan kaki nomor 5. Sini kita kasih alias atau nama lain gitu ya. Kaki nomor 4 kita kasih nama lain button pin. Kaki nomor 5 kita kasih nama lain LED pin. Nah, ya, kemudian kita deklarasikan sebuah variabel buat menyimpan state atau menyimpan status dari tombol yang kita tekan, statusnya lagi 0 atau 1 gitu ya. Nah, kemudian di setup-nya lihat nih sama persis ya. Pin mode button pin yaitu kaki nomor 4 set sebagai input, kemudian pin mode lagi kaki nomor 5 sebagai output. Nah, sama kayak yang di Tinkercad kemarin. Kemudian programnya juga sama, void loop, ya kan? Button state sama dengan digital read button pin. Jadi dia digital read ya, karena kita pakai button push button, jadi kita baca itu statusnya dia itu lagi ditekan apa lagi dilepas. Statusnya ini kan 0 atau 1 ya. Nah, 0 atau 1 tadi akan disimpan di button state, di variabel yang namanya button state. Nah, ini sehingga kita tinggal buatkan program if ya kan. Jika button state-nya bernilai high, maka digital write LED pin high ya. Jadi LED pin adalah outputannya tadi. Jadi lampunya dinyalakan. Jika button state-nya ditekan atau sama dengan high ya. Jika dilepas berarti kan masuk di else ya. LED pin-nya di set menjadi low ya. Jadi yang ingin saya perjelas di sini adalah bahasa programannya sama ya. Walaupun ini sudah pakai board yang berbeda ya, dan microcontroller yang berbeda. Ya, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Mau kita punyanya ESP ya, kita pakai ESP dulu. Nanti di semester depan kita akan agak perbanyak nanti sensornya sehingga kita coba pakai Arduino yang dikombinasikan dengan ESP. Gitu. Ya. Kemudian cara uploadnya kemarin sudah diajari, gitu ya. Enggak sama aja. Oke, ini untuk basic dasarnya seperti itu. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Nah, untuk PWM pun juga sama konsepnya ya, sama seperti Arduino kemarin. Ya, sama persis. Kita pakai analog write. Nomor pinnya berapa, nilainya berapa. Nilainya ring antara 0 sampai 255. Kenapa? Kenapa 255 masih ingat ya? Karena 8 bit desimalnya 255. Kalau 10 bit desimalnya 1024. Ya. Nah, ini percobaannya pakai satu kaki, GPIO 2, yaitu D4. Jadi cara nulisnya, deklarasinya kaki 2 ya. Nah, ini LED pin 2. Jadi enaknya dia langsung ditulis saja 2. Oke, terus langsung di loopingnya analog write LED pin jadi cycle-nya berkisar antara 0 sampai 255. Ini pakai looping. Jadi diurut dari angka 0 sampai 255. Dia akan dari redup menjadi terang. Ya. Ini kalau kalian konekkan dengan motor DC, motor 5 volt,
kecepatannya akan nambah pelan-pelan. Karena ini pakai LED, jadi dia bentuknya cahaya. Nah, PWM ini dipakai banget ya di lomba-lomba robot gitu ya. Robot bisa bergerak, misalkan robot line tracer itu bisa bergerak di tikungan, dia akan menurunkan kecepatannya. Yang diturunkan apa? Yang diturunkan adalah nilai PWM-nya. Yang dari 0 sampai 255 mungkin diturunkan menjadi 100 misalkan. Nilainya dikurangi. Kalau mau mempercepat kecepatannya dinaikkan lagi jadi 255. Jadi konsepnya sih simple gitu ya. Nah, kalau kita pakai SP01 ini cara downloadnya, cara nguploadnya ribet ya. Kita perlu konektor yang namanya STDI atau serial to TTL ya. Intinya agak ribet kita kalau pakai SP01. Nantilah di semester berikutnya aja kalau kita combine dengan Arduino kita bisa pakai SP01. Nah, ini demonstrasinya. Ya, setelah diupload dia akan membuat lebih terang secara pelan-pelan. Oke ya, itu untuk PWM. Oke ya, kemudian untuk analog. Nah, analog ini kita hanya dikasih satu pin analog ya, satu kaki analog, sehingga kita ya hanya bisa menggunakan satu jenis sensor atau masukan yang bersifat analog. Contoh yang alat atau sensor yang bersifat analog adalah potensiometer atau variabel resistor. Resistor yang bisa berubah-ubah nilainya. Oke, ini ditancapkan ke kaki A0. Ya, nah ini rangkaiannya, skematiknya kayak gini. Dimasukkan ke kaki ke A0. Kodenya sama aja kayak kemarin. Nah, di sini kita sudah pakai serial ini ya, perintah serial. Kenapa? Karena kita akan tampilkan di komputer kan datanya di serial monitor itu. Sehingga di sini ada deklarasi kaki nomor bawah ini dipakai A0. Kemudian di setupnya jangan lupa ya. Oh ya sorry. Ini serial bikin baud rate serial bikinnya 115200. Ini namanya baud rate ya. Baud rate itu apa? Berapa banyak jumlah bit yang dikirim dalam satu detik. Semakin, jadi ibaratnya kalau kita berkomunikasi dengan komputer itu, Arduino kita, atau board kita, atau ESP kita, itu kalau mengirimkan data ke komputer, itu kecepatannya itu tentukan dari baud rate-nya ini. Berarti ada 115.200 karakter gitu ya, atau bit yang dikirim dalam satu detik, sehingga dia banyak. Kalau pakai baud rate yang lebih rendah ya berarti akan lebih pelan gitu. Kemudian analog rate ya ini baca dari potensiometer yang diputar-putar tadi. Nah, nilainya tampilkan di sini. Nah, nanti nilainya adalah antara 0 sampai berapa? 255 ya. 0 sampai 1024 karena pakai resolusi 10 bit. Jadi sama ini pakai 10 bit juga. Jadi nilai resistornya akan dikonversi ke nilai 0 sampai 1024. Nah, ini cara outputnya juga sama. Nah, nilainya ini kan nah, sampai 1023 ya, karena ngitungnya dari 0. Ada 1024, tapi hitung dari 0 jadinya 1023. Nah, ini kalau diputar maksimum gitu ya, ini diputar minimum jadinya 0. Menggunakan mikropiton kita nggak pakai. Ini kalau pakai mikropiton kayak gini, ya next level aja. Interrupt sama deep sleep, coba interrupt ya. Interrupt ini nanti berkaitan dengan ini ya, timer ini ya, Willis, pakai Willis.
Jadi sebenarnya ada dua hal sih yang nanti kayaknya, karena ini prakteknya agak memahaminya agak, jadi nanti kita bisa geser di semester depan aja, milih sama EEPROM ya. Nah, ini satu hal yang mungkin saya kasih tahu, ada fitur namanya deep sleep. Dan ini luar biasa ini. Jadi ESP ini ada fitur namanya deep sleep. Jadi gini teman-teman. Karena penggunaan ESP ini sebenarnya kan karena dia berkonsumsi daya rendah ya. Terus kakinya juga sedikit. Memang dia itu ideal kalau kita gunakan untuk aplikasi IoT ya, tapi untuk area yang misalkan jauh dari listrik misalnya. Misalkan di pegunungan ya. Atau misalkan daerah tertentu yang tidak ada listrik dan kita harus memanfaatkan sumber energi listrik misalkan dari solar cell, misalkan dari panel surya atau dari bentuk energi listrik yang lain, misalkan dari mikrohidro atau yang lain. Nah, itu penggunaan ESP ini sangat cocok gitu ya. Satu, dia menggunakan level tegangan yang kecil, 3,3 volt, bukan 5 volt. Yang kedua, dia ada fitur deep sleep. Nah, deep sleep ini luar biasa. Deep sleep itu gini. Jadi dengan menggunakan ESP ini, kita itu bisa membuat status daripada ESP-nya itu bersifat idle gitu ya, standby. Misalkan nih, kalian memasang sebuah alat pendeteksi misalkan CO2 gitu ya. Kalian tempatkan di kawah Gunung Bromo misalkan, atau di kawah Ijen misalkan. Di sana itu nggak ada listrik karena di tengah gunung misalkan. Nah, sehingga konsumsi dayanya dibuat seminimal mungkin. Daerah ini namanya kita sebut sebagai rural area gitu. Pakai solar panel gitu ya. Nah, kita pakai baterai, Mbak. Baterainya harus dihemat. Nah, ini kita bisa pakai fitur deep sleep. Deep sleep itu dia hanya akan nyala ya. Jadi ESP-nya ini misalkan kita buat dia ngirim data setiap 30 menit gitu. Nah, dengan fitur deep sleep itu kita bisa membuat ESP-nya itu dia akan bekerja hanya setiap di menit 30. Ya. Misalkan jam 10 nyala. Terus dia akan ngirim data ke server. Habis ngirim, kita bisa matikan itu dengan deep sleep itu. Kita bisa matikan ESP-nya. Kemudian di menit 30 menit ke depan dia akan nyala lagi dan mengirimkan data lagi. Sehingga konsumsi dayanya ya sangat kecil karena dia hanya idle lah istilahnya, standby. Jadi dia tidak dalam kondisi nyala terus. Nah, mati di sini maksudnya bukan mati off 100% enggak ya, tapi dia itu akan mematikan fitur-fitur utama, misalkan ya fitur Wi-Fi-nya dimatikan. Itu kan yang paling nyedot energi banyak kan di situ. Dia hanya menyalakan beberapa fitur utama. Nah, nanti ya, dan kita bisa program di setiap berapa detik, setiap berapa menit berapa dia akan up lagi, ngirim data lagi ke server. Kemudian mati lagi kapan. Dengan fitur itu kita bisa menghemat ini. Misalkan ini ya, kalau nyala terus ini 15 mAh gitu ya. Nah, kalau kita aktifkan deep sleep-nya, kita hanya gunakan pada waktu-waktu tertentu, ini 20 mikroampere gitu ya. Konsum total ya, total energi yang dibutuhkan itu sangat kecil gitu. Atau pada saat tidak nyala, dia dalam kondisi deep sleep, dia hanya menghasilkan arus beban. Arus itu kan identik dengan beban ya. Komputermu itu waktu kalian gunakan buat ngegame, dia arusnya tinggi dia. Ketika kamu buat untuk ngetik, arusnya dia akan turun dia, karena arus listrik itu seperti terkait dengan beban. Dia itu nyedot gitu ya, kayak nyedot gitu. Kayak air itu dia ngambil banyak air jadi tandon. Nah, dengan deep sleep ini dia hanya nyedot istilahnya. Arus listriknya itu sangat kecil, 20 mikroampere, sehingga penggunaan di daerah yang jarang listrik itu sangat ideal pakai deep sleep ini ya. Nah, coba nanti kalian bisa punya ide gagasan ya. Jadi memonitor hal-hal yang sifatnya itu rural ya, atau di daerah yang tidak terjangkau dengan listrik misalnya. Tidak terjangkau dengan wifi. Nah, ini ya kayak ini juga masalah sih. Kalau
ISP ini kan pakai WiFi. WiFi itu udah jelas energi yang dibutuhkan itu besar. Nah, makanya nanti kelanjutan dari IoT itu sebenarnya kita harus bisa pakai teknologi yang lain ya. Teknologi yang dayanya lebih rendah tapi jangkauannya tinggi. Apa ada? Ada, hari ini ada ya. Kita sebut misalkan dengan LoRa, low power ring area network. Nah, itu pakai LoRa, jadi pakai radio frekuensi yang rendah, dayanya rendah tapi jangkauannya berkilo-kilo. Nah, kalau pakai SP8266 ya dia hanya bisa WiFi, tapi ya lumayan lah, ya. Dia akan menghemat energi lah. Ya, kalau kita pakai deep sleep. Ya nanti kalian bisa pakai buat aplikasi apapun ya, bisa buat aplikasi, misalkan ada orderan, misalkan project untuk bikin penerangan jalan, misalkan di gunung. Nah itu bisa dikontrol, misalkan pakai ESP. Nah, masalahnya di powernya, baterainya harus hemat. Nah ini bisa pakai deep sleep, fitur deep sleep-nya diaktifkan. Caranya cuma dihubungkan aja kaki D0-nya ini dengan RST, kemudian diprogram, jadi mainnya diprogram. Nah, di programnya kayak gini, dia akan dimatikan setiap 30 detik. Ya. Deep sleep 30 kali 10 pangkat 6 ya, 30.000, 300.000. Nah, mikrosecond kalau nggak salah. Ini dalam mikrosecond. Maksudnya 30 detik. Jadi dia akan ngeprint, setelah itu mati, selama 30 detik, dia akan hidup lagi, ngeprint tulisan I'm awakening. Nah, tulisannya ini akan di-print setiap 30 detik, tapi kamu akan tahu kegunaannya ya. Kalau kalian ukur arusnya ya. Ini misalkan diukur pakai alat kayak gini nih. Saya punya alat ini namanya USB buat ukur arus di mana? Di USB. Nah, ini bisa diukur pakai alat seperti ini. Itu akan kelihatan konsumsi arusnya sangat kecil. Nah, ini kalau pakai SP01 ini. Nah. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, itu di masalah hardware, masalah coding kita lewati ya. Kita anggap kita udah bisa gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang IoT-nya itu di sini nanti, ya, di protokol misalkan. Nah, ini ESP ini bisa dijadikan sebagai server teman-teman. Ya. Jadi dia itu bisa bertindak sebagai server kecil. Ya. Jadi kayak komputer. Ya. Kalau kita ngakses webnya UB misalkan, itu kan kita kayak ngakses sebuah server ya. Nah, tapi servernya benar-benar gede. Servernya gede karena servernya CPU. Nah, dengan menggunakan ISP ini kita bisa membuat server seperti itu, tapi dengan kemampuan yang sangat kecil ya. Nah, jadi dia hanya bisa misalnya nge-host, menginformasikan atau menampilkan data sensor, ya. Tapi nggak bisa dikasih tampilan macam-macam, gitu. Hanya bisa mengakses datanya di situ. Itu bisa, ya bisa teman-teman. Saya kayaknya harus coret-coret ini. Jadi di sini kemampuan apa ya? IT itu harus paham di sini, masalah server dan lain-lain harus paham. Ditanya ya, ditanya. Oke, sekarang saya tanya nih, kalian udah dapat materi jaringan ya Pak Bayu ya. Sekarang saya tanya, apa syarat sebuah server itu bisa diakses dari internet? Apa syarat sebuah sebuah komputer itu bisa diakses dari internet itu apa?
Mbak Iso. Alamat UB itu sebenarnya ya alamat IP ini. Nah, sekarang syaratnya sebuah, kita ngomong internet ya, ya ngomong cloud gitu ya. Ini nanti ada hubungannya dengan IoT dan internet. Kalian tuh bisa mengakses sebuah alamat web www.ub misalnya .ac.id. Ini yang kalian akses apa sih sebenarnya? Yang kalian akses itu kan sebenarnya sebuah CPU ya, komputer, laptop lah atau apapun ya. Cuma komputer ini syaratnya satu, dia harus nyala 24 jam, ya kan? Dia harus nyala 24 jam. Kalau dia mati, ya kita ngakses webnya itu kayak down, nggak tampil. Itu syarat pertama. Yang kedua apa? Dia harus terkoneksi dengan jaringan internet, terekspos jaringan internet yang kita sebut sebagai IP public ya. Di workshop dulu kan kita bahas banyak nih IP public. Nah, IP public ini ada yang versi 4, ada yang versi 6 gitu ya. Yang kita bahas kemarin yang versi 6 gitu. Nah, intinya IP public itu adalah ketika kita bergabung di, ya ibaratnya internet itu kan seperti jaringan kabel ya yang menghubungkan seluruh dunia. Ketika kita masuk ke jalur itu, ke jalan itu, ya, ibaratnya kita masuk ke jalur publik, kita harus punya identitas yang namanya IP public ini. Nah, publik yang apa namanya, yang dia itu istilahnya ada alamatnya ya, berapa gitu, 162 atau 170. Syaratnya kan harus punya ini kan teman-teman, harus ada barangnya, servernya, harus nyala, yang itu harus punya IP public. Jika kita sudah punya alamat IP public, misalnya 170.2.6.1, nah, ini alamat IP ini namanya, alamat IP public. Nah, dengan IP public ini sebenarnya kita sudah bisa terkoneksi di jaringan internet global. Orang itu bisa menghubungi kamu, berkomunikasi dengan komputermu, ya. Bisa melihat web yang kamu taruh di sini. Jadi webmu itu sebenarnya ditaruh di hard disk, di dalam hard disk ini. Sehingga orang itu bisa mengakses kontenmu gitu kan. Nah, cuma kemudian ada alamat www. Itu kan hanya DNS ya, kita sebut sebagai domain name system. Jadi ada sistem buat mengkonversi dari angka-angka ini, dari IP ini menjadi sebuah alamat yang mudah dipahami atau mudah diingat, misalnya ub.ac.id. Alamat UB itu sebenarnya ya alamat IP ini. Ini kita sebut DNS. Nah, konsepnya kan harus ada CPU nih ya. Nah, kalau kita pakai Node MCU tadi, Node MCU bisa digunakan dia sebagai web server. Nah, iya kan? Ini itu kita sebut sebagai web server. Ya. Di server ini bisa berbentuk web, apa? Ini kalau kita menghosting atau menaruh file-file web ya. Kalau kita menaruh di sini aplikasi email, dia akan menjadi mail server. Ya.
Kalau kita menaruh di sini itu aplikasi Zoom misalkan atau aplikasi video conference, dia akan menjadi video server gitu kan. Kalau kita di sini menaruh hanya database, aplikasi database, dia akan jadi database server. Nah, ini hanya istilah aja, ya kan? Di sini kita menaruh web, berarti kita menaruh sebuah informasi, sebuah halaman web gitu. Nah, .mcu kok bisa jadi web, Pak? Iya, jadi dia itu barangnya kecil, tapi dia bisa kita fungsikan sebagai seperti ini web server. Cuma kalau ini kan dayanya gede ya, 220 volt, wattnya berapa, 700 ya. Kalau ini kan cuma 5 volt, ampernya cuma 1 ampere, berarti dayanya cuma 5 watt, sangat kecil banget. Nah, cuma ya jelas lah, ini gede ya, kapasitasnya gede, dan ini kecil. Berarti apa? Ya kalau di sini kita bisa nyimpen data sampai beratus-ratus giga atau berterabyte ya, tergantung hard disknya ya kan. Hard disknya di sini kita pakai SSD misalkan. SSD sekarang berapa? Misalkan ada yang 1 tera atau yang 500 gigabyte. Ya. 500 gigabyte. Lalu kalau di sini ya nggak iso nah, ya kan? Dia itu sudah embedded system ya istilahnya. Yaitu memorinya aja ukurannya hanya megabyte, ya. Megabyte gitu. Di sini kita bisa terabyte. Apalagi memorinya, ya kan? Jelas beda memorinya atau registernya. Ini memorinya pakai RAM yang 16 GB. Di sini memori flashnya kan cuma 4 megabyte gitu kan. Nah, jadi jelas kalau dibandingkan kemampuannya sangat beda, tapi fungsinya bisa sama. Nah, jadi apa yang bisa kita hosting di sini? Ya bisa aja kita bikin web, satu halaman web, kan kecil tuh. Kalian pernah ngukur nggak satu halaman web HTML itu ukurannya berapa itu? Tanpa gambar ya. Paling hanya berapa kilobyte ya. Satu halaman web HTML. Nah, yang kita bisa hosting itu ya hanya kayak gini toh. Jadi satu halaman ini kita injekkan di sini, kita simpan di .mcu-nya ini. Ya, dia hanya kilobyte gitu ya. Nah, di situ kita menampilkan apa gitu ya. Jangan berpikiran database ya, jangan berpikiran buat nyimpen data ya, sangat tidak ideal. Gitu. Kalau hanya sebatas untuk menampilkan halaman, oke lah. Nah, misalkan di sini ada informasi suhu, berapa derajat Celcius, kelembapan, berapa persen. Nah, kalau kayak gini masih oke, karena pasti kecil. Cuma nilainya ini 35 misalkan, ini 70%. Nilainya ini langsung diambilkan dari hardware yang terkoneksi dengan port berapa, misalkan GPIO 2 misalkan. Jadi dari sensor yang ada di sini, dia akan ngirim data ke sini, langsung ditampilkan di halaman web ini. Nah, kelembapan juga sama, dia kirim ke sini, tampilkan di sini. Nilainya ditampilkan langsung di web servernya di sana. Nah, sekarang tugas kita, gimana biar .mcu ini, halaman ini bisa diakses oleh orang di seluruh dunia. Ya, gampang aja kan. Kita tinggal belikan ini, IP public ya. Jadi IP publiknya kita siapkan, kita konekkan ke sini. Ya. Jadi .mcu-nya ini kita kasih IP, ya. Menggunakan router. Ya. Nah, apa fungsinya router? Banyak dosennya ya. Jadi kita bisa set secara DHCP, gitu kan? Kita bisa set secara statik. Ya, kita punya router, kita punya ESP, ESP-nya bisa connect ke router ya, connect ke sini. Nah, dari router kita registerkan dia IP statik, pakai IP public. Nah, sehingga orang bisa mengakses dengan IP public ini, dia bisa mengakses .mcu-mu ini. Dia akan tampil halaman seperti ini. Suhu berapa, kelembapan berapa. Tapi ingat ya, catatannya satu, dia harus ada IP public. Itu ya, teman-teman. Paham nggak dari sini? Jadi dia itu bisa difungsikan langsung untuk sebagai server gitu ya. Tapi untuk kasus-kasus sederhana ya, kalau nanti akan terasa lah kalau kalian sudah bikin project itu nanti, wah ini nggak kuat nih misalkan.
Jadi kalau misalkan sifatnya itu masih kecil, simple, masih oke. ESP, nah kayak gini nih, sorry, tadi belum dibuka ya menunya. Nah, kita bisa bikin aplikasi web di sini ya, langsung. Cuma kita harus ngakses alamat ini nih. Nah, alamat ini nih yang kita nanti buat jadi IP public. Kalau kita nggak punya IP public, ya kita nggak bisa ngakses, gitu ya. Percuma, gitu. Itu kelemahannya di situ. IP public itu bukan barang murah, barang mahal. IP public itu ya, kalau kalian di rumahan pasti nggak kuat beli itu, karena biasanya paketnya itu buat corporate, kampus, itu punya IP public. Kodenya, nah ini kodenya kan sederhana gini ya. Jadi kemarin ya kalian udah coba ini belum, connect ke WiFi belum? Ini kan caranya buat connect ke WiFi cuma masukkan SSID ya. SSID tahu kan? SSID itu nama WiFi-mu apa? Terus password WiFi rumahmu atau apa? Kemudian dia diaktifkan sebagai web server, diaktifkan portnya port 80, gitu ya. Udah gitu tok ya, tinggal ditancapkan IP public. Oh iya, sorry ini. Jadi caranya ngoding HTML-nya di mana, Pak? Di sini ya, di kodenya ini. Jadi kok bisa jadi tampilan kayak gini? Nih, bisa jadi tampilan kayak gini itu ini ngoding, ini HTML ya. Kalian kan udah belajar web tuh. Untuk menghasilkan halaman seperti ini di web kan kita harus mengcoding pakai HTML. Nah, HTML-nya itu dimasukkan langsung di kodenya sini. Nah, di doc type, nah ini kan dari atas HTML, head-nya apa, terus bisa masukkan stylenya, warnanya apa, ya kan, terus tulisannya apa, semua dimasukkan di sini secara manual. Nah, kita coba ya, kita coba ini. We prefer to learn how to create a simple web server with a ESP8266 photo outputs. The web server you will build can be accessed with any device that has a browser in your local network. Before going straight to the project, it's important to outline what the web server will do, so that it's easier to follow the steps later on. The web server you'll build controls two LEDs connect to the ESP8266 GPIOs 4 and 5. You can access the ESP web server by typing the ESP IP address on a browser in your local network. By clicking the buttons on your web server page, you can instantly change the state of each LED. This is just a simple example to illustrate how to build a web server. The idea is to replace those LEDs with a relay or any other electronic component you want to control. Start by building the circuit. Connect two LEDs to your ESP as shown in the following schematic diagram, with one LED connect to GPIO 5 and another to GPIO 4. After wiring the circuit, the next step is uploading the code to your ESP. Make sure you have the ESP8266 add-on installed in your Arduino IDE. Copy the code provided in the project page to your Arduino IDE, but don't upload it yet. You need to make some changes to make it work for you. You need to modify these two variables with your network credentials. Type your SSID and password so that your ESP can establish connection with your router. Ya, dapat tadi. Kalau Now you can upload the code and your browser. You can also see other information about the HTTP request. These fields are called halaman webnya itu sangat sederhana kalau kita pakai web memfungsikan sebagai web server ya. Kenapa? Ya, karena kita hanya dikasih memori yang sangat kecil. ESP8266 itu kapasitasnya berapa? Memori internalnya berapa? Ukurannya megabyte, pasti. Nah, jadi ya kita harus bijak ya, jangan yang aneh-aneh. Nah. Ini nggak ada yang tanya tadi. Nah. Check that it works in a similar way. Nah ini bisa dibilang IoT nggak? Ya bisa gitu, bisa dibilang IoT. Cuma syaratnya ini, kalau ini saya nggak tahu ya, ini kayaknya sih IP lokal. Ya. Jadi ini hanya bisa diakses dalam satu jaringan yang sama.
atau pakai WiFi yang sama. Misalkan satu rumah gitu kan, WiFi-nya kan sama, semua HP kan connect ke WiFi yang sama. Tapi tuh tetanggamu nggak mungkin bisa mengakses ini. Kenapa? Karena IP-nya ini melekat ya, ini IP lokal ya. Makanya teman-teman tuh harus paham, sedikit tahu paham dengan jaringan ya. Apa bedanya IP lokal dan IP publik ya. Kalau IP lokal atau IP private, ya ini hanya berlaku di satu pemancar aja, gitu loh. Satu WiFi-mu itu. Nggak bisa mungkin diakses tetanggamu gitu ya. Nah, kecuali kalau kalian udah register, sudah beli IP publik, di sini IP-nya jadi 16 berapa misalkan. Nah, itu udah kalau itu udah IP publik, wah tetanggamu bisa aja mengendalikan lampu dari dia, dari rumah dia. Now let's take a closer look at the code to see how it works and set them to low. A loop will be so if you want to add Oke, heading of your web page. nah, jelas ya. Makanya kalau kita berbicara IoT itu tidak bisa parsial ya. Tidak bisa hanya paham hardware-nya aja, hanya paham elektroniknya aja. Tapi juga harus paham jaringan. Jaringan pun tidak sederhana hanya bisa connect-connect aja ya, tapi juga harus bisa mengamankan jaringan ya, harus paham tentang keamanan jaringan. Ketika kita sudah masuk ke jaringan publik, siapapun secara teori bisa mengakses kita gitu ya. Jangan sampai alih-alih kalian bikin smart home gitu ya, bikin pintu yang bisa dibuka dari jarak jauh, ternyata dibaca orang. Yang buka bukan kalian, ini maling. Ya. Hilang semua barangmu di rumah, kan gitu. Makanya tidak bisa parsial, hanya pinter di hardware-nya aja, tapi jaringannya nggak paham juga diri gitu ya. Makanya kemampuan IoT itu menyeluruh, mulai dari hardware-nya sampai ke aplikasi. Keamanan itu bisa keamanan dari sisi aplikasi, bisa keamanan dari sisi jaringannya. Nah, itu kalian akan belajar. Ada mata kuliah keamanan jaringan, salah semester depan tuh. Itu khusus bagaimana cara mengamankan jaringan. WiFi ini aja bisa dihack ya. WiFi-mu itu yang tahu kamu kan, tapi sebenarnya ada tools buat ngehacknya itu, tapi ya nggak gampang sih ya. Ya nggak gampang lah, intinya kalau orang awam nggak bisa. Oke, gitu ya. Ini untuk web server, kemudian apa? MQTT, ya ini harus dipraktekkan ya. Kalau ini dipraktekkan. Nanti saya ajari, ini khusus ini ya. Jadi bagaimana kita bisa langsung mengirim data dari web ke server. Nah, kalau MQTT dan HTTP ini konsepnya sangat lain dengan web server, sangat lain ya. Kalau web server itu aplikasi kita bisa langsung diakses lewat IP publik ya. Kalau nanti kita pakai MQTT sama HTTP ini kita tidak perlu menyediakan server. Gitu ya. Jadi ini cara murah, ya. Cara murah. Apalah, sini ya. Cara murahnya itu gini. Kalau ini ada server di sini ya. Nah, ini servernya ini misalkan servernya UB. Oh, servernya Vokasi misalnya. Vokasi.ub.ac.id. Oke, server ini aja yang hanya nyala 24 jam. Nah, kalau tadi aplikasi kita yang di atas, itu kan langsung diakses oleh orang langsung ke alat kita ya. Kalau pakai konsep nanti pakai protokol ini, pakai MQTT sama HTTP, itu konsepnya gini, ya, ini ada server ya, jadi ini servernya ya, kemudian ini alat kita, ini node MCU kita, terus ini ada jaringan WiFi, misalkan WiFi di rumah kita. Nah, dari WiFi ini kan dia connect ke IndiHome gitu ya, nah, dari IndiHome. IndiHome ini yang berkomunikasi dengan server IndiHome itu adalah WiFi di rumah kita, router di rumah kita. Nah, MCU-nya itu mengirimkan data ke server, tapi melalui router. Jadi dia akan connect ke sini, ke router WiFi. Jadi ini sebagai klien ya, bukan sebagai server. Servernya di sini. Nah, kalau yang konsep di atasnya tadi, node MCU itu sebagai server.
Kalau kita memfungsikan ini sebagai client, ini jauh lebih murah. Ya. Kenapa? Karena kita hanya memikirkan IP public di sini aja. Gitu kan? Jadi kalau kita punya banyak node MCU, misalkan ada 5 di rumah kita. 5 ini hanya perlu connect ke router WiFi rumah kita. Nah, dia hanya menembak alamat daripada server utama yang ada di sini. Ya. Jadi dia itu store data. Dia ngirim data ke sini melalui WiFi, akan diteruskan ke sini. Ya. Juga sama, dia ngirim data ke sini, diteruskan ke sini. Ini juga. Nah, cara mengirimkannya ini pakai protokol. Yang kita sebut sebagai protokol. Ini protokol itu apa sih? Aturan ya. Protokol kesehatan, berarti aturan kesehatan. Gitu. Jadi, aturan mengirim data. Ya, itu namanya protokol. Ini bisa pakai protokol HTTP. Yang kedua, pilihannya bisa pakai protokol MQTT. Bedanya apa, Pak? Ya nanti akan tahu bedanya. Intinya, bocorannya adalah MQTT jauh lebih cepat, jauh lebih ringan. HTTP agak berat dan lemot. Ya, dia sih. Ya, jadi yang terkini nanti di IoT pakai yang MQTT. Detailnya ya nanti belum jalan. Ya. Konsepnya di IoT seperti itu. Oke, baik. Mungkin hari ini saya jelaskan dulu seperti ini ya. Nanti kita lanjutkan besok. Nah, besok itu kayaknya sekalian bagian rekaman. Oke ya, ada pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Mohon maaf Pak, untuk praktek node MCU-nya kapan Pak? Prakteknya, jadi ya gini. Untuk alatnya itu kalian nggak perlu repot-repot beli ya, yang sudah kalian punya aja. Terus mulai minggu depan ya, atau nanti gini, jadi fokusnya ini nanti akan berubah. Kita tidak banyak bermain hardware, tapi nanti kita akan arahkan ke server ya, berkomunikasi dengan server. Dan itu banyak berkaitan dengan pemrograman. Ya. Jadi nanti servernya saya siapkan, barangnya tetap pakai Node MCU, jadi nanti kita fokus kita mengkoneksikan Node MCU itu ke server menggunakan protokol HTTP dan MQTT. Ya. Jadi target di mata kuliah ini seperti itu, sampai nanti membuat tampilan interface berbasis web ya di server. Nah, untuk hardware-nya, untuk detail hardware-nya, harusnya sih memang semester ini tuh kita berkecimpung di hardware penuh ya. Cuma kita akan geser itu ke semester depan aja. Soalnya kalau ngomong hardware itu dalam prakteknya itu susah. Kalau nggak ketemu langsung itu misalnya masang kabel dan itu mungkin banyak yang nggak paham. Nah itu makanya nanti berdoa aja semester depan itu offline ya, bisa masuk ke kampus gitu ya. Sehingga nanti prakteknya itu maksimal ya, praktek hardware-nya itu bisa maksimal. Nah, kemudian nanti tinggal digabungkan dengan hardware dengan software dan di server tadi. Gitu. Jadi untuk semester ini hardware-nya sederhana aja, nanti pakai hardware yang sudah kalian punya ya, potensiometer, LDR sama itu DHT11 ya. Pokoknya nggak perlu belilah, yang punya aja sekarang. Karena fokus kita nanti nggak di situ. Ya. Fokus itu akan kita geser di semester depan. Gitu ya, si Tegar ya. Yang lain mungkin? Baik, terima kasih banyak Pak. Oke, baik ya. Saya akhiri untuk sore ini. Sampai ketemu besok. Kita besok mulai masuk ke protokol ya. Tetap Node MCU-nya disiapkan ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.